Drum di 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 dum dum, I'ma pop it like a... Di sebuah sekolah yang bernama SMA Galaksi Andromeda, terdapat sebuah kelas yang berisi siswi-siswi dengan sifat yang berbeda-beda. Pertama, Anggun Suci Otriani sebagai Elis. Ia memiliki sifat yang penurut dan juga heboh. Dengan sifatnya yang penurut ini, ia lebih gampang dibodohi dan diprovokasi oleh orang lain. Yang kedua, Cynthia Khairani sebagai Alila. Ia memiliki sifat lemah lembut, baik, dan sabar. Dengan sifatnya itu, ia malah dijadikan sebagai bahan bulian oleh teman sekelasnya. Yang ketiga, Siti Aisyah sebagai Lisa, yang memiliki sifat sombong, suka seenaknya, suka pamer, dan pemarah. Dengan sifatnya ini, ia malah lebih sok berkuasa, suka menghina orang lain. Dan yang terakhir, yaitu Tina Siti Marfu'ah sebagai Amora. Ia memiliki sifat cuek, bodoh amat, malas ikut campur urusan orang lain, dan emosian. Walaupun ia memiliki sifat itu, tetapi sebenarnya ia peduli dengan lingkungan sekitar, apalagi terhadap orang yang menjadi korban bully. Sebuah mobil mewah berhenti di perkarangan lapangan SMA Galaksi Andromeda. Di dalam mobil tersebut keluarlah seorang perempuan yang terkenal dengan kesombongannya dan keangkuhannya, sehingga ia dijuluki Ratu Bully. Ia bernama Lisa. Setelah ia keluar dari mobilnya, ia bertemu dengan teman atau yang lebih dikenal dengan pengikutnya, yaitu Elis. Hai Sa. Hai. Wow, mobil baru lagi loh Sa. Iya dong, gue gitu loh. Gila. Baru kemarin lo ganti mobil dan sekarang lo ganti mobil lagi. Iya. Masih ini. Biasalah, bokap gue baru pulang dari sini. Wow, bapak lo baik banget ya. Iya, lo juga bisa tunggu kok besok. Oke sip, tuh ke kelas. Oke sih, ayo kuy. Saat perjalanan menuju kelas, mereka bertemu dengan Alila yang merupakan murid kutu buku dan murid yang lemah. Saat itu dengan tidak sengaja Alila menabrak Lisa, sehingga Lisa naik pitam dan marah. Au! Lo nggak bisa lihat? Lo nggak tahu gue siapa? Sekali lagi maaf. Lo nggak punya mata atau lo buta? Kalau ditanya itu jawab, jangan diam. Di tempat berbeda, ada seorang perempuan yang lagi membaca novel di depan kelas. Ia mendengar suara ribut-ribut dari koridor kelasnya, tetapi ia tidak peduli. Ia tetap melanjutkan membaca novelnya. Sampai ia mendengar suara orang menangis. Ia paling tidak suka ada orang yang menangis. Maka dari itu, ia melihat kegaduhan tersebut. Di sana, ia melihat Lisa dan Elis memarahi dan juga mendorong Alila sampai ia menangis. Dasar cengeng, lawanlah, masa diam aja dibentak-bentak gitu. Amora tetap melihat kejadian tersebut tanpa mau menolong Alila. Bukan karena ia takut kepada Lisa, tetapi ia malas berurusan dengan orang lain, termasuk Lisa dan Elis. Tetapi Amora bertindak ketika Lisa telah mendorong Alila hingga terjatuh. Sakit kan? Dasar cengeng loh. Jangan pakai kekerasan bisa. Ini bukan urusan lo. Kamu gak usah ikut campur deh, Ra. Ini bukan urusan lo. Ini memang bukan urusan gue. Kata aku pantas kalian dorong dia. Lo tuh nggak tahu apa yang dia lakuin ke gue. Memangnya apa? Dia udah nabrak gue. Terus ada lagi. Itu aja sih, Ra. Itu masalah sepele. Terus salah dia apa? Lo gila, itu bukan masalah sepele bagi gue, itu masalah besar. Tapi tadi gue dengar dia sudah minta maaf sama kalian. Ya gue nggak terima aja. Kalau kalian masih mempermasalahkan ini, nanti gue laporan ke BK dan kalian akan dihukum hormat yang bendera. Kalian tahu? Ih, aku gak mau ya, Sa. Gue gak mau dihukum tiang bendera. Nanti muka gue hitam. Bedak gue luntur. Ih, gue gak mau. Lo pikir gue mau? Skincare gue itu mahal. Ya udah kalian pergi sana. Yaudah tuh, kita ke kelas aja. Urusan kita belum kelar. Mungkin lo bercanda. Setelah itu, Lisa dan Elis pergi dan tidak lama kemudian Amora berjalan menjauh dari Alila. Alila masih menangis sampai ia sadar bahwa ia ditinggal sendiri. Amora, tunggu.
Makasih ya untuk udah nolongin aku tadi. Ngomong tuh yang jelas. Makasih ya udah nolongin aku tadi. Santai aja. Gue gak suka lihat cewek nangis. Sesampai Lisa dan Alice di kelas, Lisa masih dongkol kepada Alila karena ia telah mencoreng nama baiknya di sekolah ini. Lisa pun mengungkapkan kedongkolannya kepada Alice. Kesel banget loh sama si Alina tadi. Udah lah, Sam. Mending kita nanti jalan-jalan aja pakai mobil baru lo. Sekalian refreshing gitu, mau nggak lo? Kayaknya hari ini gue nggak bisa deh, soalnya mobilnya mau dipakai bokap gue pergi. Oh alah, ya udah nanti pakai mobil gue aja. Ngomong-ngomong, lo di mana sih? Selama ini kan nggak selalu lo yang ke rumah gue. Ada guru tuh. Ya udahlah, gue masuk dulu. Bye. Kok Lisa seperti gugup gitu ya pas gue nanyain rumah dia? Bel pulang berbunyi, semua siswa diwajibkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan pulang, tidak sengaja Alice melihat Lisa sedang berjalan kaki, entah mau kemana. Dirudung penasaran, maka Alice mengikuti Lisa. Sehingga ia mengetahui sebuah rahasia besar yang ditutupi Lisa selama ini. Gue nggak nyangka lo bisa kayak gini, Sa. Hai, Alice. Lo kenapa sih jutek banget sama gue? Ya, Ya kenapa coba? mulai sekarang lo bukan teman gue lagi. Maksud lo? Ya karena gue gak mau berteman dengan seorang pembohong. Maksud lo pembohong? Ya gue udah tahu sebenarnya lo itu seorang anak supir kan. Diam kan lo, makanya jadi orang yang sok berkuasa, miskin aja bangga. Bukan gitu maksud gue. Udahlah. Gue bisa jalan segalanya. Sudahlah, gue gak mau lagi sama lo. Alice. Di koridor kelas, Alice bertemu dengan Amora, dan di sana ia menceritakan semua kebusukan dan kebohongan Lisa. Sebelumnya, Amora sudah menduga bahwa Lisa memang seperti itu. Sudah gue duga. Gue gak nyangka kalau Lisa bohong. Gue kira dia temenan dengan gue tulus, tapi ternyata dia cuma memanfaatin gue aja. Sekarang lo cari Alila dan minta maaf sama dia. Ya gue tahu. Lo mau kan bantuin gue? Sorry amat. Ih, tolonglah please. Oke, kok. Amora, tunggu. Apa lagi sih? Gue terakhir makan deh. Enggak ah. Nah, gue beliin novel. Oke, ayo. Giliran novel aja baru mau. Ya sudah. Mereka pun pergi mencari Alila, dan tak lama kemudian mereka menemukan Alila lagi duduk di koridor kelas sambil membaca novel. Iya, ada apa? Gue mau minta maaf sama lo karena gue pernah berpikir buruk tentang lo. Ngomong kan maafin gue? Iya, udah aku maafin kok. Makasih. Sekarang kita jadi sahabatan kan? Iya. Tanpa mereka sadari, ada seseorang yang menahan tangisnya melihat mereka berpelukan, yaitu Lisa. Ia menyesal sudah berbohong dan berbuat salah kepada Alila. Gue menyesal. Bisa. Jangan jadi pengecut. Selesai masalah lo. Iya. Kamu kenapa lari tadi, Sa? Aku malu sama kalian, terutama sama kamu, Alila. Aku minta maaf ya. Iya, sudah aku maafin kok. Sudah kan maafin kok. Dan aku juga minta maaf ya sama kalian. Ya. Sekarang kita sahabatan. Yeay! Drum di dum dum, I'ma pop it like a Ay, ay, looking over here. I'm the kind of girl that only pop a Belvedere. And when we in the club, take it down low. And when we in the bed, I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. Pop it like a rum, pa pa pum pa pum pum. I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. I dee dee dum dum, I dee dee dum dum. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਖਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬੇ ਸਹੇਲੀਆਂ